Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Berjumpa lagi kita di halaqah Ramadan hari ke-14. Temukan hatimu di 3 tempat ini. Ikhwatal iman yang dimuliakan Allah, Ramadan adalah momen tepat untuk menghadirkan hati kita yang selama ini mungkin telah terserang virus-virus hati yang mematikan, yang membuat kita semakin jauh dari Allah Jalla wa'ala. Hati kita semakin dekat dengan keburukan dan kemaksiatan, terbiasa dengan larangan Allah dan lalai dari mengingat Allah. Seolah tidak ada lagi rasa takut terhadap azab Allah Azza wa Jalla. Hati yang dipenuhi kemaksiatan, yang tidak disesali dan ditaubati, akan menutup hati itu dari cahaya Allah dan jauh dari kebenaran. Maka berusahalah untuk mengembalikan hati yang bersih itu di bulan Ramadan yang mulia ini. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab Al-Fawaid, "Utlub qalbaka fi salasati mawadi' inda sima'il Qur'an wa fi majalisidz dzikr wa fi awqatil khalwah fa in lam tajidhu fi hadhil mawatin fas'alillah ay yu'tiyaka qalban fa innahu la qalbalak." Carilah hatimu di 3 tempat: ketika mendengarkan Al-Quran, di majelis-majelis zikir, dan di waktu menyendiri. Jika engkau tidak menemukannya di tempat-tempat itu, maka mohonlah kepada Allah untuk memberimu hati, karena sesungguhnya engkau tidak lagi memiliki hati. Ikhwatal iman rahimakumullah. Berdasarkan nasihat itu, maka di antara cara kita menghadirkan hati kita kembali adalah yang pertama, dengan mendengarkan Al-Quran. Hati akan hadir ketika kita mendengarkan bacaan Al-Quran, baik dengan cara kita membacanya sendiri atau mendengarkan bacaannya dari orang lain. Hati akan hadir saat mendengarkan Al-Quran adalah ketika mendengarkannya dengan 2 syarat sekaligus, yaitu khusyuk dan tadabbur dengan perenungan. Kedua hal itu bahkan telah ditegaskan sendiri oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran. Dalam hal mendengarkan Al-Quran dengan penuh kekhusyuan, misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan apabila dibacakan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 204. Adapun mendengarkannya dengan perenungan atau tadabbur, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha." Maka apakah mereka tidak memperhatikan, mentadaburi, merenungi Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci? Al-Quran Surah Muhammad ayat 24. Ikhwatal iman rahimakumullah. Dengan kekhusyuan dan tadabbur itulah hati disadarkan tentang hakikat diri ini, tentang hidup dan kehidupan dunia yang menipu dan penuh kepalsuan, tentang akhirat tempat kembali yang abadi, dan dengan itu pula bergetar dan gemetar hati orang-orang beriman dan semakin bertambah keimanan mereka kepada Rabb-Nya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang yang beriman ialah mereka yang bila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka, dan hanya kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 2.
Adapun cara kita menghadirkan hati yang kedua adalah dengan majelis zikir. Hati pun akan hadir saat kita berzikir kepada Allah. Kehadiran hati dalam zikir ditandai dengan ketenangan di dalam hati itu sendiri. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 28. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tenang. Zikir adalah kehidupan bagi hati. Tanpa zikir, hati menjadi mati. Rasulullah SAW bersabda, Mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkuru rabbah, mathalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang berzikir kepada Allah dan orang yang tidak berzikir kepada Allah seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang mati. Hadis riwayat Bukhari. Zikir bagi hati bagaikan air bagi ikan. Ikan tidak akan hidup tanpa air, begitupun hati akan mati tanpa zikrullah. Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah mengatakan, "Adz-dzikru lil qalbi mithlul ma' lis-samak, fa kaifa yakunu halus samak idza faraqal ma'." Kebutuhan hati untuk berzikir seperti kebutuhan ikan kepada air. Bagaimana kondisi ikan apabila dipisahkan dari air? Ikhwatal iman, dan zikrullah bukanlah mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja, tapi semua perkataan dan perbuatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah adalah zikrullah. Zikrullah mencakup semua perkataan dan perbuatan yang tujuannya untuk mendekatkan taqarrub diri kita kepada Allah. Maka, zikir banyak macamnya. Kata para ulama, ada yang disebut dengan zikir syar'iyah dan zikir kauniyah. Zikir syar'iyah adalah zikir lisan yang maksur, yang bersumber dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Termasuk dalam zikir ini adalah menghadiri majelis-majelis ilmu syar'i. Sedangkan zikir kauniyah adalah zikir mengingat kebesaran dan keagungan Allah dalam penciptaannya. Bahkan Nabi SAW menyebut halaqah-halaqah atau kelompok-kelompok zikir adalah taman surga. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Qalu wa ma riyadul jannah? Qala hilakudz dzikr. Jika kamu melewati taman-taman surga, maka singgahlah dengan senang hati. Para sahabat bertanya, apakah taman-taman surga itu? Beliau kemudian menjawab, halaqah-halaqah atau kelompok-kelompok zikir. Hadis riwayat At-Tirmizi. Terakhir, yang ketiga, cara kita menghadirkan hati kita adalah saat menyendiri. Ikhwatal iman, hati juga hadir di saat seseorang menyendiri, berhalwat, dan menyepi bersama Rabb-Nya. Ketika ia mengadukan dirinya kepada Rabb-Nya tentang dosa-dosanya, khilaf dan salahnya, maksiat, keburukan, dan semua aib dirinya. Hati hadir saat ia menangisi semua kelemahan dirinya di hadapan Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW bersabda, Sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. Wa dzakara Rasulullah SAW wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah. 7 golongan yang dinaungi Allah dalam naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu hari kiamat. Dan Rasulullah SAW menyebutkan seseorang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan sepi, lalu ia meneteskan air matanya. Hadis riwayat Bukhari. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, La budda lil abdi min awqatin yanfaridu biha binafsihi fi du'aihi wa dzikrihi wa salatihi wa tafakkurihi wa muhasabati nafsihi wa islahi qalbih. Hendaklah seorang hamba memiliki waktu-waktu khusus menyendiri untuk berdoa, salat, merenung, muhasabah, dan memperbaiki hatinya. Ikhwatal iman, di antara waktu terbaik untuk menyendiri bersama Allah adalah di sepertiga malam terakhir.
Di saat manusia terlelap dalam buaian mimpi, berselimut udara dingin yang melenakan, ia bangkit berdiri, rukuk dan sujud dengan khusyuk, menghadap Rabb-Nya, mengadukan semua hal kepadanya. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, "Inna fil laili la sa'ah la yuwafiquha rajulun muslim yas'alullah khairan min amri dunya wal akhirah illa a'tahu iyyah wa dzalika kullu lailah." Di malam hari terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang muslim memanjatkan doa kepada Allah berkaitan dengan dunia dan akhiratnya bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberikan apa yang ia minta. Hal ini berlaku setiap malamnya. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku, jika dalam 3 hal di atas tidak ditemukan hati kita, maka waspadalah. Itu pertanda hati kita telah mati. Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul ladzi yadhkurullah wal ladzi la yadhkuruhu mathalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang mengingat Allah dan yang tidak mengingatnya seperti orang yang hidup dan mati. Hadis riwayat Bukhari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita hati yang istiqamah. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahu a'lam. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.